Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, kami di sini. Yo, kali ini kita akan bahas film dari MCU, yaitu Thor, yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Juga film ini bercerita tentang seorang keturunan dewa yang diusir dari asalnya ke bumi dan ia diasingkan di sana. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, juga aktifin lonceng di sampingnya. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Di sisi lain, Jane dan Thor sampai ke tempat itu. Di sana penjagaan sangat ketat, tapi Thor tak peduli dan ia menyuruh Jane untuk menunggu. Thor masuk mengendap-endap melawan penjaga dan menyamar untuk mengambil palunya itu. Para penjaga tahu bahwa ada penyusup di dalam sana dan mereka memperketat penjagaan. Hujan turun, Thor masuk melawan penjaga satu persatu. Tiba-tiba gelombang elektromagnetik muncul mengganggu para peneliti di sana. Thor akan sampai di tempat tujuannya. Tiba-tiba penjaga menabraknya. Mereka bertarung satu lawan satu. Jelas itu bukan saingan dari Thor. Selanjutnya Thor langsung menuju ke tempat palunya itu. Seorang penembak jitu mengawasi Thor dari atas, menunggu perintah dari sang pemimpin. Namun Thor dibiarkan saja. Ia hanya ingin melihat apa yang dilakukan pria itu dengan palu itu. Setelah itu Thor mencoba menarik palu itu dari tempatnya. Berkali-kali ia mencoba, namun usahanya itu gagal. Sekarang ia kecewa pada dirinya dan Thor ditangkap. Di apartemen, Jane dan Profesor berdebat mengenai kejadian-kejadian yang sudah mereka alami, mengenai Thor, palu milionir, dan sebuah jembatan. Jane percaya pada pria itu tentang sihir dan dewa, namun Profesor tidak. Di ruangan Thor, Loki menemuinya. Ia mengabarkan bahwa ayah mereka sudah mati. Lalu Thor tambah bersedih mendengar itu. Ia menyesal atas semua perbuatannya dan Loki memberitahunya bahwa ibunya juga tak mengizinkan Thor untuk kembali ke Asgard karena pembuangan Thor merupakan bagian dari gencatan senjata antara Asgard dan Jotunheim. Juga sekarang Loki menduduki tahta dari ayahnya. Thor semakin bersedih mendengar itu. Ia meminta maaf dan berterima kasih atas kunjungan dari Loki dan mereka lalu berpisah. Sebelum kembali ke Asgard, Loki mendatangi palu milionir dan mencoba untuk mengambilnya, tapi itu sia-sia. Tak berselang lama, sang profesor mendatangi Thor. Ia akan mengambil Thor dengan data-data palsu yang sudah ia kumpulkan dan berikan. Ia mencoba membohongi para FBI tentang identitas Thor yang sebenarnya, dan ia berhasil mengambil Thor. Namun para FBI tetap mengawasi mereka. Setelah itu, Profesor dan Thor menuju ke bar. Di sana Profesor menjelaskan bahwa ia melakukan ini untuk Jane. Setelah itu Thor curhat kepada sang Profesor tentang apa yang sudah ia lakukan dan katakan kepada ayahnya. Ia sangat menyesali hal itu. Ia tak bermaksud melakukannya. Profesor senang mendengar pengakuan dari Thor. Bahkan ia mentraktir Thor untuk satu minuman lagi dan Thor bisa pergi dari kota ini pagi nanti. Di sisi lain, Loki menemui Raufli. Ternyata Loki yang menunjukkan mereka jalan menuju Asgard untuk merusak hari besar dari kakaknya. Loki berencana untuk menyembuhkan Raufli di bawah ruangan Odin dan mereka bisa membunuh Odin. Kenapa Loki tak melakukan hal itu sendiri? Itu karena orang-orang tak akan menerima raja yang membunuh pendahulunya. Setelah itu Loki akan memberikan peti itu kepada Raufli dan Raufli langsung menyetujuinya. Di Bifrost, Heimdall curiga kepada Loki. Kenapa Loki sangat tertutup seperti raksasa beku yang masuk ke dalam Asgard. Loki lalu mengatakan bahwa sekarang ia adalah rajanya dan ia akan memperbaiki kerusakan yang sudah disebabkan oleh kakaknya. Juga ia memerintahkan Heimdall untuk tak membuka Bifrost untuk siapapun.
Thor mengantarkan profesor yang sudah mabuk itu ke tempat Jane. Setelah itu Thor dan Jane mengobrol. Juga Thor memberikan buku Jane yang sudah ia curi. Jane sangat senang dan sepertinya Jane semakin tertarik kepada Thor. Tapi tiba-tiba senyumnya menghilang dan ia bersedih teringat penelitiannya itu. Thor langsung kembali membangkitkan semangat dari Jane dengan menjelaskan penemuan Jane yang disebut sebagai ilmiah itu. Dan Thor menyebutnya sebagai sihir. Dan kini senyum manis Jane kembali terlihat. Di sisi lain, teman-teman Thor merencanakan bahwa ia akan menemui Thor. Tapi sebagai konsekuensinya mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Dan apakah mereka harus melakukan hal ini? Seorang penjaga masuk memberitahu bahwa Heimdall memanggil mereka. Sesampainya di sana, teman-teman Thor ditanyai oleh Heimdall apakah mereka ingin mengkhianati pemerintahan dari Loki. Mereka mengakuinya. Heimdall senang mendengar itu, tapi ia tak bisa membantu mereka. Di saat Heimdall pergi, tiba-tiba Bifrost terbuka sendiri dan mereka langsung bergegas untuk pergi. Para kesatria sampai ke bumi dan langsung bergegas mencari Thor. Untungnya Thor masih ada di kota itu dan mereka berhasil menemukannya. Thor senang atas kedatangan mereka. Juga mereka mengajak Thor untuk kembali ke Asgard. Namun Thor menolaknya karena ia tak bisa pulang. Ayahnya meninggal dan Thor harus diasingkan. Lalu para kesatria bingung. Mereka memberitahu bahwa ayahnya masih hidup dan saat itu juga Thor mengerti. Di gerbang Bifrost, Loki mendatangi Heimdall. Ia tahu bahwa Heimdall berkhianat dan ia sekarang tak membutuhkannya lagi. Sontak Heimdall langsung menyerang Loki. Namun Heimdall langsung dibekukan oleh Loki. Tak berselang lama, gerbang Bifrost terbuka. Itu adalah Destroyer yang dikirim oleh Loki. Ia sampai dan langsung menyerang semuanya. Lalu para kesatria maju untuk melawannya. Tembakan dilancarkan oleh Destroyer menuju mereka. Salah satu dari mereka terpukul. Namun untungnya salah satu kesatria menusuknya dari belakang. Destroyer langsung berbalik dan menyerang kesatria itu. Sekarang para kesatria kebingungan mengalahkannya, mengetahui besarnya kekuatan sang Destroyer. Sontak Thor langsung berlari, menyuruh para kesatria untuk mundur dan ia akan menghadapinya sendirian. Thor berjalan maju menghampirinya. Ia berbicara kepada Loki melalui sang Destroyer. Ternyata Thor mencoba untuk meyakinkan Loki bahwa orang-orang ini tak bersalah. Ia meminta maaf jika ia pernah berbuat salah kepadanya. Bunuh saja ia dan akhiri semua ini, Loki. Sang Destroyer lalu membatalkan serangannya, tapi tiba-tiba Thor terhempas jauh atas tamparan itu. Jane langsung berlari. Ia tak rela jika Thor mati dan saat itu juga Destroyer mundur. Semuanya bersedih mengira Thor sudah mati. Air mata dari sang ayah keluar dari matanya. Mjolnir mulai bergetar dan terbang menuju ke angkasa, menuju ke arah Thor. Semuanya kaget melihat itu dan akhirnya kekuatan Thor kembali. Sontak Destroyer langsung menyerangnya, tapi Thor terbang. Ia membuat sebuah topan, mengangkat Destroyer dan langsung membunuhnya. Setelah itu para FBI datang dan meminta penjelasan. Tapi Thor juga meminta agar semua barang milik Jane dikembalikan, termasuk riset-risetnya. FBI setuju dengan itu dan Thor mengajak Jane untuk melihat jembatan yang ia maksud dan mereka terbang. Di sisi lain, Loki memanggil para raksasa beku ke Asgard dan menjalankan rencananya. Sedangkan Thor sampai ke jembatan Bifrost dan langsung memanggil Heimdall. Itu percuma karena Heimdall sudah dibekukan. Thor tak tahu tentang itu dan ia kebingungan. Perlahan es dari Heimdall retak dan pecah.
Dan setelah itu Heimdall membuka Bifrost untuk jalan Thor dan lainnya. Sebelum itu Thor berpamitan kepada Jane dan ia akan kembali nanti. Lovely sampai ke kamar Odin, langsung menyerang dan akan membunuhnya. Sontak Thor langsung bergegas menuju ke kamar Odin dengan sangat cepat. Saat Lovely akan membunuh Odin, tembakan dilancarkan. Ternyata itu adalah Loki, yang juga Loki langsung membunuh Lovely. Ibunya sangat senang atas penyelamatan itu. Saat Thor datang, ia tahu apa yang sudah direncanakan oleh Loki. Namun Loki langsung menyerang Thor. Setelah itu Loki langsung bergegas menuju ke gerbang Bifrost, mengaktifkannya, juga menahannya agar Bifrost membesar, merobek Jotunheim. Thor datang untuk mencegahnya, tapi ia kembali diserang oleh Loki. Ternyata tujuan Loki adalah untuk menghancurkan Jotunheim, dan ia akan menjadi ahli waris Asgard, membuat ayahnya percaya bahwa ia pantas. Namun Thor tak setuju dengan itu. Lalu Loki bingung dan marah kenapa Thor menjadi selemah ini sejak ia dari bumi. Apa mungkin karena wanita itu? Dan setelah Loki mengalahkan Thor, ia akan mengunjungi wanita itu. Lalu Thor marah dan mereka langsung bertarung. Pertarungan itu sangat sengit sampai mereka terhempas keluar dari gerbang. Loki akan terjatuh, tapi itu hanyalah tipuannya dan Loki akan mengakhiri semua ini. Untungnya Thor bisa mengalahkannya dengan cepat. Thor menindih Loki dengan palu milionir. Di sisi lain, gerbang Bifrost mulai membesar dan menyedot semuanya. Thor tak bisa berbuat apa-apa. Langsung ia mengambil kembali palunya dan akan menghancurkan gerbang itu. Walau jika gerbang itu dihancurkan, ia tak akan bisa menemui Jane lagi. Loki langsung bangun, melompat dan menyerang Thor. Gerbang itu hancur. Mereka terlempar dan jatuh. Untungnya Odin datang memegang Thor dan Loki. Loki senang karena ia berhasil melakukan ini untuk ayahnya. Namun ayahnya tak senang dan Loki melepas dirinya hingga ia terjatuh ke dalam sana. Setelah kejadian itu, Thor masih terpukul atas kehilangan Loki. Ia berbicara kepada ayahnya yang ingin menjadikannya sebagai Raja Asgard. Namun Thor menolaknya. Ia masih harus belajar dan masih belum layak untuk menggantikan ayahnya. Mungkin suatu hari nanti ia bisa membuat ayahnya bangga. Tak lama setelah itu Thor mengunjungi Heimdall. Heimdall bisa melihat Jane dan ia memberitahu Thor bahwa Jane selalu mencarinya. Dan film pun tamat. Belum. Sang profesor dipanggil oleh Nick. Di sana ia menunjukkan sebuah kekuatan dan ternyata Loki ada di sana. Dan kini film benar-benar tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu musuh yang paling besar adalah musuh dari dalam. Ia bisa menyerang tanpa diketahui oleh sang korban. Dan itulah akhir dari saya. Tinggalkan like dan komen.